Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian yang ganteng-ganteng, yang soleh, yang cantik-cantik, yang soleha? Semoga hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Pada pelajaran hari ini kita masih berada di pelajaran yang ke-8. Senang bisa membaca Al-Quran dengan submateri disiplin Nabi Lut alaihi salam. Nah, sebelum kita mulai belajar, alangkah baiknya kita baca doa dulu yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Pada pelajaran hari ini, tujuan kita itu agar peserta didik dapat meyakini kebenaran kisah Nabi Lut alaihi salam. Yang kedua, peserta didik dapat menunjukkan perilaku kerja keras. Dan yang ketiga, peserta didik dapat menjelaskan, menceritakan, mencontohkan, serta menerapkan kisah keteladanan Nabi Lut alaihi salam. Mari kita masuk pada pembelajaran kali ini. Nabi Lut merupakan Nabi dan Rasul ketujuh dari 25 utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang patut diimani. Nabi Lut adalah keponakan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ia banyak belajar, termasuk soal dakwah dari sang paman. Nabi Lut diangkat menjadi Rasul saat Nabi Ibrahim masih hidup. Keduanya pernah menyiarkan agama Allah bersama di Mesir. Mereka juga menjadi peternak yang masyhur. Sampai pada suatu hari, Allah Subhanahu wa Ta'ala meminta Nabi Lut untuk meninggalkan kota Mesir menuju kota Sodom yang saat ini berada di sepanjang timur laut. Nabi Lut mendapatkan tugas berat untuk menyadarkan kaum Sodom yang menyimpang. Saat pertama kali menginjakkan kaki di negeri Sodom, Nabi Lut alaihi salam terkejut dengan tingkah laku kaum tersebut. Mulai dari pencurian yang merajalela hingga yang paling hina adalah menyukai sesama jenis atau homoseksual. Kaum Sodom merupakan kaum pertama di dunia yang melakukan tindakan keji seperti itu. Perlahan, Nabi Lut alaihi salam mulai memberitahu kaum Sodom bahwa perilaku mereka itu sudah sesat. Namun, Nabi Lut justru mendapat penolakan keras, diancam, dan diusir dari kota Sodom. Nabi Lut pun dimusuhi oleh kaum Sodom. Nabi Lut tetap menunjukkan jalan kebenaran dengan sabar, tanpa pernah membalas ataupun marah dengan kaum Sodom. Nabi Lut alaihi salam mengingatkan balasan dan azab Allah Subhanahu wa Ta'ala akan datang untuk kaum yang tercela. Dengan gagah dan berani,
Nabi Lut alaihissalam tetap menyerukan kebenaran. Nabi Lut percaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan selalu menjadi perlindungannya. Hari demi hari, kegigihan Nabi Lut alaihissalam membuahkan hasil. Satu persatu kaum Sodom mulai beriman dan meninggalkan perbuatan keji itu. Namun, jumlah itu masih terbilang sedikit dibandingkan kaum Sodom yang masih melakukan maksiat. Alih-alih mendengarkan Nabi Lut alaihissalam, mereka justru mengancam akan membunuh Nabi Lut. Mereka juga menantang Nabi Lut alaihissalam mendatangkan azab yang kerap disampaikan. Nabi Lut alaihissalam lalu memohon keselamatan dan perlindungan Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala lantas mengutus 2 malaikat yang menyamar seperti manusia untuk turun ke bumi. Malaikat itu bertugas menurunkan azab untuk masyarakat Sodom. Malaikat itu menyamar menjadi pria yang tampan yang menemui Nabi Lut. Nabi Lut membawa pria itu ke rumahnya dengan sembunyi-sembunyi agar terhindar dari kaum Sodom. Namun, istri Nabi Lut alaihissalam malah berkhianat demi mendapatkan harta dunia. Ia memberitahu masyarakat Sodom bahwa ada pria tampan di rumahnya. Kaum Sodom pun menyerbu rumah Nabi Lut untuk bertemu pria gagah itu. Setelah cekcok dengan Nabi Lut, saat itu pula siksaan Allah tiba. Allah menghilangkan penglihatan kaum Sodom. Mereka sama sekali tak bisa melihat dan meninggalkan kediaman Nabi Lut dengan kondisi buta. 2 malaikat yang menyamar itu lalu menyampaikan maksud kedatangannya kepada Nabi Lut. Malaikat memberitahu bahwa Allah akan menimpa azab untuk kaum Sodom dan pada waktu subuh. Nabi Lut alaihissalam dan orang-orang beriman diminta untuk segera meninggalkan Sodom. Nabi Lut alaihissalam dan pengikutnya bersiap-siap pergi, namun sang istri terlihat lesu. Nabi Lut alaihissalam memerintahkan pengikutnya untuk tidak menengok ke belakang selama perjalanan meninggalkan kaum Sodom. Namun sang istri lagi-lagi melanggar Nabi Lut. Ia gelisah dan tak yakin dengan azab yang akan turun dan memisahkan diri dari Nabi Lut. Saat sudah meninggalkan kaum Sodom, barulah Nabi Lut alaihissalam sadar istrinya itu tidak ada. Malaikat lalu memberitahu bahwa sang istri adalah pengkhianat dan kembali ke kaum Sodom serta masuk dalam golongan orang kafir. Saat subuh tiba, Allah mendatangkan gempa bumi kencang disertai angin yang besar dan hujan batu. Allah meluluh lantahkan kota Sodom beserta orang-orang yang tercela. Nah, selesai sudah kisah Nabi Lut alaihissalam. Dari kisah Nabi Lut ini dapat diambil banyak hikmah dan banyak pelajaran yang relevan hingga saat ini. Keberanian Nabi Lut adalah salah satu contoh yang patut diteladani, dan juga kerja kerasnya untuk menyiarkan agama Allah. Dan Nabi yang sangat berani mengatakan yang salah. Tidak banyak orang yang berani dan melarang perbuatan jahat itu saat ini. Dan Nabi Lut itu sangat dermawan. Nabi Lut tetap sabar dan mau memberi pada orang yang tidak menyukainya. Alhamdulillah, pelajaran pada kali ini sudah selesai. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin. Mari kita tutup pelajaran ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Cukup sekian dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.